Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita baru saja dihebohkan ya dengan viral sebuah video pembulian bahkan mengarah pada penganiayaan yang dilakukan di sebuah tempat di sekolah di Cilacap baru-baru ini, teman sekalian ya. Dan itu kita melihatnya sungguh sangat miris ya dan pedih ya. Bagaimana seorang anak sudah seperti kehilangan akal sehat, kehilangan empati, kehilangan belas kasih, kehilangan rasa kemanusiaan ya di antara sesama teman sekolah. Oleh karena itu, teman-teman kita akan bahas itu apa itu bullying dan apa penyebabnya serta mungkin apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Teman sekalian, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan terima kasih sangat pada teman-teman sekalian yang sudah subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan memudahkan kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Teman sekalian, kita akan awali pembahasan ini dari pengertian bullying. Itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja ya, dan teman sekalian ya. Dilakukan secara sengaja lebih dari satu kali atau berulang, dan itu bertujuan untuk membuat korban tersakiti, menderita, dan korban akan merasa tidak nyaman ya, dan itu tentu sangat berbahaya bagi perkembangan atau tumbuh kembang korban di masa yang akan datang. Teman sekalian, itulah dah pengertian bullyingnya, dan kita akan coba merujuk ya pada salah satu penjelasan dari UNICEF ya. UNICEF itu adalah organisasi kesehatan dunia, punya PBB yang memang berkecimpung dalam perlindungan bagi anak ya. Teman sekalian, tiga karakteristik bully. Yang pertama adalah dia disengaja ya. Jadi dia memang sudah diniatkan untuk menyakiti, kemudian terjadi lebih dari satu kali, dan biasanya terjadi antara anak yang lebih kuat kepada anak yang lebih lemah ya. Jadi ada perbedaan kekuasaan atau perbedaan pengaruh. Dan teman-teman sekalian, bullying bisa terjadi baik secara langsung maupun melalui media online ya, yang sekarang sangat mudah diakses oleh anak-anak. Teman sekalian, kita coba lihat apa atau bagaimana jenis-jenis bullying ya. Bullying yang pertama adalah dilakukan melalui kontak fisik langsung. Ini adalah jenis pertama. Contohnya adalah memukul ya, mendorong, menjambak, menendang, menampar pipi, mengunci seseorang dalam ruang, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan segala bentuk kekerasan fisik lainnya. Bahkan berupa mungkin menghancurkan barang-barang milik anak yang dirasa lebih lemah dan lain-lain. Itu adalah jenis bullying dalam jenis pertama, yaitu kontak fisik langsung. Teman-teman sekalian, kalau ini dijumpai atau teman-teman genre ya, generasi berencana atau teman-teman aktivis PIK remaja atau pusat informasi dan konseling remaja melihat ini di sekolah, maka segeralah untuk mengkomunikasikan ya tindak kekerasan penyimpangan bullying ini kepada pihak sekolah yang menangani itu, mungkin di bagian BP atau mungkin kepada pimpinan sekolah yang bersangkutan ya, teman sekalian ya. Ini apabila terjadi di sekolah. Kemudian jenis bully yang kedua adalah kontak verbal langsung ya. Jadi ada komunikasi secara verbal, secara langsung ya. Itu biasanya berupa ya, mungkin memberikan julukan nama yang jelek ya, kemudian ada mencela atau celaan, menyebarkan fitnah, berkata kasar atau sarkasme ya, dan merendahkan, mencela atau mengejek ya, dan teror-teror intimidasi lainnya yang menggunakan lisan. Dan kontak kedua ini biasanya juga tidak semata verbal, tapi bisa pula kombinasi ya dengan kontak fisik. Oke, teman itu yang jenis kedua, sedangkan jenis ketiga adalah nonverbal langsung ya. Jadi nonverbal adalah perilaku atau bahasa tubuh, gerak tubuh, gestur ya, seperti melihat dengan sinis kepada anak yang lebih lemah, kemudian menjulurkan lidah mengecek, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, meremehkan gitu ya, atau bahkan ekspresi muka yang mengancam ya. Dan
untuk jenis nonverbal langsung ini biasanya juga mengarah pada bullying fisik ya teman sekalian ya. Ini adalah nonverbal langsung. Kemudian yang ketiga adalah jenis bully berupa nonverbal tidak langsung ya. Nonverbal tetapi tidak langsung. Jadi seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan ya sehingga persahabatan menjadi retak antara korban dengan yang lainnya, atau sengaja mengucilkan dan mengabaikan, bahkan bisa berupa menyebarkan fitnah dengan mengirimkan surat kaleng. Ini adalah jenis pembulian yang keempat ya teman-teman sekalian ya. Kemudian yang kelima adalah cyberbully. Ini cyberbully adalah bullying yang dilakukan dengan media elektronik dan media sosial ya teman sekalian ya, berupa mungkin direkam ketika melakukan sesuatu yang mungkin memalukan ya, kemudian disebarkan, kemudian mengintimidasi ya dengan video-video tersebut. Dan ini bisa pula berupa pencemaran nama baik lewat media sosial. Ini adalah jenis yang kelima, teman-teman sekalian. Kemudian jenis keenam adalah adanya pelecehan seksual ya kepada anak, baik laki-laki perempuan yang dirasa lebih lemah, mungkin punya keterbatasan, atau mungkin dia memang ada tumbuh kembangnya agak lambat ya, sehingga mungkin tidak bisa setara mengikuti perkembangan tumbuh kembang yang lainnya, dan ini biasanya menjadi sasaran pembulian. Teman-teman sekalian, apabila melihat 1, 2, atau 3 jenis bully seperti ini, segeralah teman-teman, apalagi teman-teman aktivis di generasi berencana ya, yang terwadai dalam PIK remaja, untuk segera mengkomunikasikan, mendata, atau mungkin kalau bisa secara langsung untuk ikut mengingatkan ya, jangan sampai pelaku-pelaku itu terus berulang melakukan pembulian. Jadi ciptakan kondisi pertemanan dan pertemanan atau kondisi interaksi antar siswa dengan baik. Itulah jenis-jenis bully, teman-teman sekalian. Kita akan cari penyebabnya. Terus sekalian, kalau menurut Ariesto dalam sebuah penelitian faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying ya, ini ada beberapa. Yang pertama adalah adanya penyebab dari keluarga. Jadi keluarga yang bermasalah biasanya adalah keluarga yang tidak melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan baik. Itu membuat keluarga menjadi tidak harmonis, penuh kekerasan, ya, penuh stres, mungkin ada perlakuan kasar di keluarga, bahkan permusuhan antar anggota keluarga. Ini biasanya akan diimitasi atau akan ditiru ketika anak mengalami tumbuh kembang, akan mengadopsi perilaku jelek seperti ini. Teman sekalian, inilah pentingnya fungsi keluarga supaya keluarga bisa menjadi lebih kondusif, berkualitas untuk tumbuh kembang anak. Kemudian penyebab kedua adalah sekolah. Tidak bisa dipungkiri teman-teman sekalian bahwa waktu anak banyak tersita atau banyak dialami ketika anak ada di sekolah. Jadi waktu-waktu yang habis di sekolah itu sering kali akan dimanfaatkan, anak akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak baik seperti adanya kekerasan, pelecehan, pembulian ya dari sesama teman sekolah atau kakak kelas. Nah, teman-teman sekalian, sekolah mungkin segera lebih terbuka kepada informasi-informasi tentang pembulian atau kekerasan, mungkin lebih terbuka pula atau lebih memperhatikan interaksi antar siswa atau antar anak sekolah. Jadi menurut saya sekolah tidak harus melulu ya memperhatikan, memprioritaskan prestasi akademik ya, dengan mengabaikan interaksi antar siswa. Mungkin teman sekalian dan bagi pihak-pihak sekolah mungkin untuk lebih memperhatikan interaksi antar siswa, kondisivitas pertemanan, ya, kondisivitas interaksi sosial di antara teman sebaya di sekolah tersebut ya. Kalau misalnya sudah terjadi atau ada informasi itu, segeralah pihak sekolah bertindak ya. Tidak boleh mengabaikan, karena pengabaian dari sekolah akan menjadi pembenaran bagi pelaku bullying untuk melakukan pembulian-pembulian berikutnya. Jadi peran sekolah, pimpinan sekolah, pengelola sekolah sangat penting dalam mencegah dan menghentikan perilaku-perilaku bully yang terjadi di antara siswa-siswanya. Itu penyebab kedua. Kemudian penyebab ketiga adalah kelompok sebaya.
teman-teman sekalian, kelompok sebaya menjadi kebutuhan ya bagi masa remaja yang memang sedang mencari jati diri. Nah, bullying terjadi biasanya karena kelompok-kelompok remaja atau geng-geng yang ada pada anak sekolah tersebut ingin menunjukkan eksistensinya gitu. Jadi melakukan rekrutmen anggota dengan cara kekerasan, intimidasi ya, atau mungkin ada anggota kelompok yang mungkin tertarik atau berkomunikasi dengan kelompok lain, maka dia bisa menjadi sasaran pembulian. Inilah teman-teman sekalian, kelompok sebaya ini bisa terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Ini penyebab ketiga, kemudian penyebab keempatnya, teman-teman sekalian, adalah adanya lingkungan sosial yang kurang baik ya bagi tumbuh kembang anak. Nah, biasanya lingkungan sosial yang kurang baik itu disebabkan karena mungkin ada keterbatasan ekonomi pada keluarga, keterbatasan mencukupi kebutuhan anak atau kebutuhan sekolah, sehingga anak akan melakukan bullying kepada temannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis. Nah, ini bisa terjadi berupa pemalakan, ya, misalnya pemalakan atau mungkin pemaksaan, pemerasan antar siswa bisa terjadi. Ini adalah penyebab keempat, teman-teman sekalian. Sedangkan penyebab kelima adalah menjamurnya atau mudahnya diakses ya media-media sosial dan televisi. Ini teman-teman sekalian, kita sering menyaksikan ya, tidak bisa dipungkiri bahwa tayangan-tayangan yang berupa kekerasan ya, kemudian percakapan-percakapan yang keras ya, di media sosial maupun televisi itu seringkali diadopsi ya, oleh penonton anak yang masih di bawah umur, tidak bisa menyeleksi mana yang baik, mana yang benar ya. Jadi dari penelitian itu bahwa sekitar 57% anak meniru adegan-adegan yang ada di medsos ya, dan umumnya mereka meniru gerakannya serta kata-katanya. Ini perlu diwaspadai dari kita semua, teman-teman sekalian ya, supaya praktek atau kejadian bullying tidak terjadi lagi atau bisa dikurangi. Karena bully bisa terjadi kepada siapa saja. Kemudian teman sekalian, kenapa bully itu harus dihentikan, stop bullying ya, harus segera diantisipasi sejak dini karena akan berdampak serius teman sekalian ya bagi gangguan kecemasan suasana hati ya. Jadi anak korban pembulian akan menjadi tidak nyaman, merasa penuh dengan suasana kemurungan, muram ya, dan bisa menurunkan gangguan motivasi. Dan yang kedua adalah gangguan makan seperti anoreksia ya, anoreksia. Ini adalah gangguan anak untuk takut makan, dan biasanya ini terjadi ketika anak diajak tentang berat badan atau mungkin anak karena murung suasana hati tidak tentram, maka anak akan mengalami gangguan makan. Kemudian yang ketiga, anak korban bully bisa mengalami demotivasi atau hilangnya motivasi untuk hidup ya, bahkan pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Itu bisa terjadi pada korban bully. Kemudian yang keempat adalah adanya trauma, ketakutan yang berlebihan pada anak ya, anak yang mengalami pembulian, dan ini akan sangat serius bagi tumbuh kembangnya. Kemudian yang kelima, pembulian atau bahkan penganiayaan seperti video viral kemarin bisa berakibat luka serius ya, bahkan kecacatan tubuh ya, bagi korban bully. Ini kalau itu terjadi sungguh luar biasa teman sekalian ya. Jadi kecacatan tetapi disebabkan karena perilaku menyimpang dari teman-temannya ya. Nah, pembulian juga bisa berakibat pada kesakitan yang luar biasa pada anak, kesakitan yang terus berulang, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau tidak segera diketahui oleh pihak keluarga. Baik, teman-teman sekalian, kemudian apa sih hukumannya bagi pelaku bullying? Yang kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23, teman-teman, Undang-Undang 23 tahun 2022 ya, di pasal 80 disebut bahwa pembulian dan kekerasan diancam hukuman 3 tahun 6 bulan ya, dan denda 72 juta rupiah. Kalau korban mengalami luka berat bisa dihukum 10 tahun dan 100 juta, atau bahkan kalau terjadi sampai korban meninggal bisa dihukum 10 tahun dan denda 200 juta rupiah.
teman sekalian, kita tidak tidak mempermasalahkan hukuman, tapi ini teman sekalian, pembulian sungguh sebuah perilaku yang sangat menyedihkan, tidak boleh terjadi ya teman sekalian ya. Pelaku bully walaupun mungkin tidak ketahuan, tidak diancam hukuman, tapi itu adalah perbuatan yang sangat buruk ya bagi perkembangan baik fisik ya maupun psikis atau tumbuh kembang bagi korban pembulian, dan itu juga bisa berakibat sangat fatal bagi kesehatan reproduksi. Baik teman sekalian, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan pembulian. Saya mengangkat tema ini karena pembulian korbannya bisa siapa saja, bisa anak kita, ponakan kita, saudara kita, atau mungkin anak-anak di lingkungan kita. Jadi itu sangat berbahaya dan harus dihentikan hukum seberatnya, atau mungkin dengan penanganan yang serius kepada pelaku-pelaku bully. Saya kira itu teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga PIK Remaja sebagai pusat informasi dan konseling bagi remaja serta teman-teman generasi berencana ikut bahu-membahu ya, mensosialisasikan tentang bullying supaya itu tidak terjadi lagi ya, dan kita sama-sama mencegah pembulian. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.